wabarakatuh. Nama saya Septiani Anggun Pratiwi. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil materi yang saya dapatkan dari pembelajaran animasi, di mana temanya adalah perkembangan bisnis animasi. Bicara soal animasi, dari tahun ke tahun kita bisa lihat ya perkembangan animasi itu seperti apa. Nah, kalau kita flashback lagi nih di tahun era prasejarah, kita bisa lihat saat itu di tahun 1900-an animasi itu berkembangnya dalam bentuk gambar yang terkesan bergerak. Jadi di tahun 1900-an itu tuh kita bisa lihat contohnya ada di kayak dinding-dinding di goa. Itu kalau kita lihat seperti candi ya, kalau kita pernah tahu itu di candi itu kan ada seperti gambar karikatur yang sifatnya bersambung gambarnya itu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai bentuk dari animasi di zaman masa prasejarah. Oke, lanjut di yang kedua itu ada yang namanya animasi of era experimentation, di mana di zaman itu di tahun itu lebih ke perkembangannya di Eropa. Amerika Serikat itu menciptakan sebuah perkembangan animasi itu dalam bentuk film ya, film yang dulu itu lebih dikenal dengan Disney ya, di era-era Disney. Nah, itu banyak mewarnai perkembangan film yang animasinya yang lebih kreatif. Oke, yang ketiga juga dapat kita lihat itu di tahun era ketiga ya, 1928 sampai 1957 itu bisa dinamakan The Golden Age of Cartoon. Banyak kita lihat di masa itu adalah perfilman perkartunan itu banyak menampilkan film-film animasi yang seperti kartun gitu ya. Next, yang keempat, di tahun 1958 atau yang sudah kita kenal di pertelevisian. Nah, itu tuh zamannya di mana animasi itu berkembang di pertelevisian gitu ya. Jadi pertelevisian ini juga dapat dinikmati di rumah-rumah. Ya, kita bisa menyaksikan perkembangan animasi itu melalui televisi yang disaksikan di rumah-rumah, namun juga di bioskop bisa gitu ya. Kemudian di tahun 1986 itu di era pertemuan teknologi atau perkembangan animasi yang erat kaitannya dengan teknologi ya. Itu kemampuan teknologinya di era digital dapat membuat hasil foto realistis menjadi kekuatan animasi 3D. Untuk perkembangan bisnis animasi tersebut di Indonesia juga nggak kalah kreatif ya. Jadi kita bisa lihat para sektor bagian ekonomi itu dapat di Indonesia sendiri membuat industri film dan gaming itu sampai 17 sektor prioritas yang mengembangkan film-film yang bersifat animasi. Bahkan itu juga banyak dijadikan lahan untuk penghasilan, di mana pertumbuhan industri animasi ini diperkirakan akan tumbuh semakin cepat dan berkembang. Sehingganya untuk produksi film atau kartun yang ada di era sekarang ini nih sangat dikembangkan, bisa melalui channel YouTube, Instagram, Netflix, View,
GoPlay, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk itu industri animasi di Indonesia kini tidak hanya mengandalkan media televisi atau bioskop saja. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai beberapa faktor penunjang dalam pengembangan bisnis animasi, terutama di Indonesia. Ya, yang pertama adalah studio. Ada kurang lebih 155 studio animasi yang tersebar di 23 kota di seluruh Indonesia, yang mana studio-studio animasi tersebut terpusat pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Selebihnya, studio animasi tersebut tersebar di berbagai lokasi di luar Pulau Jawa. Ya, munculnya studio animasi tersebut dikarenakan beberapa faktor. Ya, yang pertama adalah mulai mudahnya pembuatan animasi dengan menggunakan berbagai macam software yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah para pekerja animasi juga mulai memberanikan diri untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan modal pengalaman pribadi bekerja di dalam dan di luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah mulai terbentuknya ekosistem yang mendukung tumbuhnya sektor animasi Indonesia, yang salah satunya dicapai berkat dukungan dari pihak pemerintah. Kemudian yang keempat adalah dukungan penuh dari sektor pendidikan, khususnya dari SMK jurusan animasi dan perguruan tinggi yang turut membantu pengembangan SDM pada sektor animasi. Kemudian yang kelima adalah munculnya sifat patriotisme dari para pelaku animasi untuk menunjukkan kemampuan mereka bersaing dengan negara lain pada sektor animasi. Kemudian yang kedua adalah talent. Ya, industri animasi Indonesia saat ini didominasi oleh pekerja jasa animasi dalam studio-studio yang relatif ramping. Ya, saat ini seorang pekerja di sebuah studio animasi umumnya akan memiliki beberapa keahlian yang berkaitan dengan jasa animasi, namun masih sedikit yang menjadi spesialis. Ya, talenta pekerja animasi di Indonesia ini berpusat pada animator, kompositor, konsep artis, modeler, dan graphic design. Ya, kemudian diikuti oleh talenta-talenta pendukung jasa animasi lainnya seperti scriptwriter, background artist, texture artist, dan lain-lain. Ya, sumber daya manusia di industri animasi ini merupakan pekerja freelance, ya, dengan rentang usia 20 sampai 30 tahun. Kemudian diikuti oleh pekerja senior dengan usia rata-rata 30 sampai 40 tahun. Ya, sebagian besar pekerja animasi di Indonesia ini merupakan lulusan SMK animasi atau multimedia, baik lulusan sarjana ataupun diploma. Kemudian yang ketiga adalah media. Pertumbuhan industri animasi akan tumbuh semakin cepat dan lebih besar seiring dengan pertumbuhan demand produk animasi pada kanal-kanal OTT, over the top, seperti di media sosial YouTube, Instagram, Netflix, View, GoPlay, dan lain-lain. Ya, ini membuat ekosistem industri animasi Indonesia tidak hanya mengandalkan media televisi, free to air dan berlangganan, atau bioskop saja untuk mendistribusikan karya animasi mereka. Munculnya medium baru di internet ini terbukti memunculkan banyak IP atau intellectual property baru di bidang animasi seperti Dalang Pelo, Sinopal, Ompalente, dan Nusarara. Tahun 2018, judul animasi lokal yang tayang di 7 televisi nasional Indonesia hanya sebesar 19,6% dengan 9 judul serial animasi. Antara lain, yang pertama adalah Kiko, produksi MNC Animation RCTI. Kemudian yang kedua adalah Doyo Otoy Ali Oncom, produksi Empik Animation MNC TV. Kemudian yang ketiga adalah Patrio Cilik, produksi Bumi Langit Studio Antv. Kemudian yang keempat adalah Rizka dan Jumbul, produksi Cool Story SCTV. Kemudian yang kelima adalah Abi dan Caca, produksi Cool Story Trans TV. Kemudian yang keenam adalah Gob and Friends, produksi Home Pimpa Studio SCTI. Kemudian yang ketujuh adalah Petualangan Si Unyil, produksi PFN kolaborasi Ainaki Trans 7. Kemudian yang kedelapan adalah G-Town, produksi Kumala Studio, produksi Kumata Studio, Net TV. Dan yang kesembilan adalah Lorong Waktu, produksi Cookit Studio, Money Monkey, Indosiar.
Ya, sisanya sebesar 80,4% atau sekitar 37 judul animasi lainnya merupakan animasi impor dari luar negeri. Dan beberapa film animasi layar lebar Indonesia yang berhasil tayang di bioskop tanah air diantaranya pertama adalah Titus Mystery of the Enigma berkolaborasi dengan MNC Animation. Kemudian yang kedua adalah Ricky Rino yang berkolaborasi dengan Batavia Pictures. Kemudian yang ketiga adalah Adit Sopo Jarwo The Movie yang berkolaborasi dengan MD Animation. Kemudian yang keempat adalah Nusa yang berkolaborasi dengan The Little Giant Studio. Kemudian yang kelima adalah Ricky Rino 2 yang berkolaborasi dengan Batavia Pictures. Dan yang keenam adalah Shijuki 2 yang berkolaborasi dengan Kumata Studio. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.